nama saya Lara Nika. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan topologi jaringan logis. Topologi jaringan logis adalah representasi tingkat tinggi tentang bagaimana dua atau lebih node terhubung. Topologi jaringan logis menggambarkan atau menjelaskan bagaimana sinyal bekerja pada jaringan dan bagaimana data ditransmisikan dari satu node ke node lain pada tingkat yang sangat tinggi. Siap, mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Bintang Gisrufa Watayura. Saya ingin menjelaskan tentang materi internet. Internet adalah jaringan komputer menggunakan kabel yang memungkinkan transmisi data antar komputer dan perangkat lainnya yang berada dalam sebuah local area network. Selain menghubungkan komputer dengan komputer, kabel internet juga bisa menghubungkan komputer dengan printer dan komputer dengan wifi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gregorius Rodamiano. Saya dari kelompok 3. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi local talk. Local talk adalah jaringan yang dikembangkan pertama kali oleh Apple Computer Inc. untuk komputer Macintosh. Local talk juga menggunakan kabel tipe khusus yang digunakan untuk menyambungkan sederetan komputer melalui port serial dengan kecepatan yang didapat 230 kbps. Kelebihan dari local talk yaitu memiliki kecepatan 230 kbps. Yang kedua, menggunakan kabel tipe khusus. Untuk kelebihan local talk adalah lambat dalam mengakses. Yang kedua adalah sering terjadi tabrakan data. Perkenalkan, nama saya Michael Setiadi. Kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan topologi logik ATM. ATM bisa disebut juga Asynchronous Transfer Mode, yaitu sebuah jaringan yang mentransmisikan pada kecepatan 155 Mbps atau lebih. ATM mentransmisikan data ke dalam satu paket, sedangkan yang lain mentransfer pada besar kecilnya paket. ATM mendukung variasi media seperti video, CD audio, dan gambar. ATM bekerja pada model topologi bintang dengan menggunakan kabel fiber optik ataupun kabel twisted pair. ATM pada umumnya digunakan untuk menghubungkan dua atau satu lebih LAN. ATM juga banyak dipakai oleh Internet Service Provider atau ISP untuk meningkatkan kecepatan akses internet untuk LAN mereka. Keuntungan dari ATM yaitu kecepatan sampai 155 Mbps atau lebih, dapat didukung variasi media, menggunakan kabel fiber optik, dapat dipakai oleh Internet Service Provider atau ISP. Kerugian dari ATM yaitu boros dalam menggunakan kabel dan mahal. Halo, perkenalkan, nama saya Arya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari jenis-jenis jaringan topologi jaringan. 1. Topologi bus. Kekurangan dari topologi bus adalah sebagai berikut. Jika kabel umum gagal, maka seluruh sistem akan mogok. Ketika lalu lintas jaringan padat terjadi tabrakan di jaringan, setiap kali lalu lintas jaringan padat atau node terlalu banyak, kinerja jaringan akan berkurang secara signifikan. Kabel selalu memiliki panjang yang terbatas. 2. Topologi ring. Kekurangan dari topologi ring adalah sebagai berikut. Bergantung pada bagaimana jaringan the ring dikonfigurasi, satu pemutusan jaringan secara teknis masih dapat berfungsi secara normal. Tetapi dengan dua node yang rusak, jaringan cincin pada dasarnya akan runtuh menjadi dua bagian yang terpisah. Sulit untuk menambah atau menghapus sebuah node karena akan mengaruhi seluruh jaringan. 3. Topologi star. Kekurangan dari topologi star adalah sebagai berikut. Performa jaringan dan jumlah koneksi dibatasi oleh perangkat pusat. Hub atau router pusat yang baik bisa sangat mahal. Titik kegagalan, jika node pusat turun, seluruh jaringan akan runtuh. 4. Topologi mesin. Kekurangan dari topologi mesin adalah sebagai berikut. Sangat mahal, melibatkan banyak pekerjaan jaringan dan kabel. Mungkin tidak mudah untuk diperluas
diperluas karena menambahkan node tambahan ke jaringan akan berarti lebih banyak biaya dan perubahan konfigurasi. 5. Topologi pohon. Kekurangan dari topologi pohon adalah sebagai berikut. Mahal untuk membangun karena melibatkan banyak peralatan, jaringan, dan kabel. Tergantung pada bagaimana jaringan pohon dibangun kembali. Jika node tingkat atas atau hub pusat turun, seluruh jaringan akan lumpuh. 6. Topologi hybrid. Kekurangan dari topologi hybrid adalah sebagai berikut. Kompleks dalam desain insinyur jaringan harus mengetahui berbagai topologi dan tipe muslihat jaringan. Mungkin bukan yang paling hemat biaya karena mungkin melibatkan penggunaan banyak perangkat jaringan yang berbeda. Sekian dari penjelasan kekurangan dari saya dan saya akhiri sampai di sini. Ya, perkenalkan nama saya Rabi Setiawan, saya dari kelompok 3. Jadi di sini saya ingin menjelaskan kelebihan dari topologi. Yang pertama, kelebihan dari internet. Kecepatan mengirim data mencapai 100 Mbps atau sampai 1 Gbps. Cukup sederhana, mudah dalam menggunakannya. Yang kedua, kelebihan dari token ring. Menggunakan token ring passing untuk menghindari collision atau tabrakan data. Kecepatannya mencapai 16 Mbps menggunakan kabel fiber optik. Yang ketiga, kelebihan dari local tilt. Kecepatan hanya 230 kbps menggunakan kabel TP khusus. Yang keempat, kelebihan dari FDDI menggunakan 2 buah topologi ring dalam proses transmisi. Menggunakan kabel fiber optik memiliki kecepatan 100 Mbps, dapat menghubungkan 500 terminal dengan jarak maksimum 2 km. Sekian, terima kasih.